Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan bahas latihan ulangan UAS kelas 5 pelajaran pendidikan Pancasila nomor 1. Sekolah mempunyai program yaitu setiap kelas mendapat jadwal yang berbeda untuk masuk ke perpustakaan sekolah. Nah, pada hari ini giliran kelas 6 mengunjungi perpustakaan sekolah. Kewajiban yang harus dilakukan siswa di tempat tersebut adalah, kewajibannya adalah menjaga ketertiban dan kebersihan saat berkunjung ke perpustakaan, menggunakan fasilitas perpustakaan sekolah seperti ruang perpustakaan dan kipas angin. Kewajibannya, ini kalau ini hak, ini, seperti ini adalah. Kewajibannya adalah yang menjaga ketertiban dan kebersihan saat berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya, nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Contoh pelaksanaan hak di rumah yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Lihat yang di rumah. Ini termasuk di rumah. Ini di rumah. Ini juga di rumah. Ini contoh pelaksanaan hak memperoleh kasih sayang dalam keluarga. Ini hak. Kalau ini rumah, tapi ini kewajiban. Mengucapkan salam, memperoleh makanan dan minuman yang seperti ini, seperti 1 dan 4. Seperti ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 3. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban yang sama. Contoh pelaksanaan kewajiban warga dan menjaga kerukunan antar umat beragama adalah, itu menjauhi tetangga, melarang tetangga, mengajak tetangga berbeda agama. Ini menjenguk tetangga yang sakit walaupun berbeda agama. Ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 4. Berikut pernyataan yang termasuk contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan sekolah. Ini menjakrab, ini di rumah. Ini selalu datang ke sekolah walaupun tidak. Ini juga mengerjakan tugas dan ulangan tepat waktu. Ini jawabannya yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, nomor 5. Di tempat kamu sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Ini tindakan sesuai norma hukum yang harus dilakukan pada pemilih tersebut adalah, ini memotret. Ini salah. Mencoblos calon pemimpin pilihannya secara rahasia. Ini berarti ini jawabannya benar ini. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 6. Ria, Lina, dan Nita berkunjung ke suatu tempat wisata. Mereka menghormati adat istiadat di tempat yang dikunjungi. Manfaat dari tindakan mereka adalah, itu hidup rukun, hidup rukun di masyarakat dan anggota keluarga dapat hidup rukun. Jalan menjadi aman dan lancar, adat istiadat menjadi terjaga, masyarakat setempat merasa senang, misalnya senang ini ya, senang dan ramah pada wisatawan. Ini kunjung ke tempat, berarti ini jawabannya adalah yang D. Ini senang ini. Selanjutnya, nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Ini contoh norma hukum yang ditunjukkan oleh nomor.
bertutur yang baik dan sopan pada orang tua, ini kesusilaan. Memakai helm saat mengendarai, ini mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu, membayar pajak. Nah, ini norma hukum berarti 2 dan 4. 2 dan 4, nah ini berarti C. Selanjutnya nomor 8. Dalam bermasyarakat dan bernegara, norma sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu diciptakanlah norma atau aturan dengan tujuan. Nah, dengan tujuan. Nah, aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara disebut. Nah, ini jawabannya berarti adalah norma hukum. Jawabnya ini. Nah, ini sebenarnya lah ini. Nah, ini maksudnya ini aja. Jadi aturan tentang perbuatan yang tidak boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara disebut, yaitu norma hukum. Nah, selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan contoh dari norma, yaitu jelas ini adalah norma adat hukum. Nah, ini norma adat, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 10. Aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama disebut, ini jelas ini adalah norma agama. Jawabannya adalah yang C. Nomor 11. Aturan yang bersumber dari hati nurani manusia disebut norma kesusilaan. Ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 12. Sesuatu yang harus kita terima atau peroleh disebut, nah ini pasti jelas adalah hak. Nah, jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat disebut dengan norma. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, pernyataan tersebut yang menunjukkan kegiatan gotong royong yang biasa dilakukan oleh masyarakat di wilayah kabupaten yang tepat adalah. Nah, ini misalnya di kabupaten, ini kota. Nah, ini juga. Nah, ini di kota. Ini berarti 2, 3, 5, 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 15. Gotong royong sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Gotong royong dengan nilai, termasuk dengan nilai dalam sila kelima Pancasila. Gotong royong sesuai dengan sila keempat Pancasila karena perlu diadakan musyawarah agar dapat berjalan secara efektif. Nah, ini kan sila keempat itu tentang musyawarah. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 16. Membiasakan diri untuk bermusyawarah dalam upaya menyelesaikan masalah dan menghormati hasil keputusan dari musyawarah yang diikuti. Sikap tersebut merupakan penerapan nilai-nilai dalam sila, ini jelas adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat.
Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 17. Menghormati orang yang lebih tua dengan mengucapkan permisi saat melewati mereka. Sikap tersebut menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ini jawabannya adalah yang B. Nomor 18. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang berlambang seperti pada gambar kepala banteng adalah, yaitu tidak, nah itu ya ini jelas, ini adalah musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya 19. Nah, mengembangkan rasa cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan Indonesia dan bertanah air Indonesia merupakan pencerminan pribadi yang mengamalkan sila, ini jelas adalah sila ketiga. Nah, ini jawabannya adalah yang B. 20. Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Pernyataan tersebut memberikan gambaran kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 21. Melakukan perundungan terhadap teman merupakan sikap yang tidak sesuai sila Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti ini. Nah, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 22. Contoh gotong royong di lingkungan sekolah adalah membersihkan kelas bersama-sama. Ini jelasin ya. Jawabannya adalah yang A. Nah, demikianlah pembahasan latihan pendidikan Pancasila kelas 5 semester 1. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.